Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aditya Guswanto Putra. Saya berasal dari Universitas Bangka Belitung, kelas 2A untuk jurusan hukum. Nah, dengan NIM saya sendiri adalah 4012311001. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa indikator suatu negara dapat disebut sebagai negara. Nah, dalam ilmu negara sendiri kita mempelajari bahwa terdapat beberapa unsur agar negara dapat disebut sebagai suatu negara. Nah, saya akan menjelaskan beberapa unsur-unsur tersebut dan juga sudut pandang dari hukum internasional itu sendiri. Nah, yang kita ketahui bahwa negara memiliki beberapa unsur. Yang pertama adalah unsur konstitusi dan unsur deklaratif. Nah, unsur konstitusi itu adalah apa? Unsur konstitusi itu adalah suatu hal, pembangunan atau pembentuk yang mencakup wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat. Nah, terdapat 3 hal yang dapat menjadi unsur konstitutif, yaitu adalah wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Nah, sedangkan ada unsur kedua, yaitu namanya adalah unsur deklaratif atau unsur pelengkap dari suatu negara. Nah, untuk saat ini unsur pelengkap atau deklaratif ini cukup penting bahwa untuk negara dapat diakui oleh negara lain, karena unsur deklaratif itu sendiri adalah pengakuan dari negara lain. Nah, kita masuk contoh yang pertama, yaitu adalah unsur wilayah. Wilayah terbagi menjadi 3, yaitu daratan, perairan, dan udara. Nah, daratan sendiri itu adalah mencakup semua hal, yaitu bentuk padat, yaitu merupakan bumi tempat kita berpijak. Nah, batas wilayah daratan antar negara ditentukan dengan kesepakatan atau perjanjian antar negara, yaitu perjanjian traktat. Nah, batas dari darat itu adalah batas alam, yaitu seperti gunung, sungai, bukit, dan hutan, dan lain-lain. Nah, batas buatannya sendiri yaitu seperti pagar, benteng, tugu, tembok, dan lain-lainnya. Nah, kita masuk kepada unsur batas lautan. Nah, ada 2 pandangan yang memberitahukan terkait lautan ini, yaitu adalah res nullius, yaitu laut boleh dimiliki oleh negara. Dan yang kedua adalah res communis, yaitu laut merupakan milik bersama sehingga tidak ada negara yang boleh memiliki lautan tersebut. Nah, hukum internasional menggabungkan 2 pandangan. Hasilnya yaitu adalah laut teritorial adalah laut yang bisa dimiliki suatu negara, dan yang kedua adalah laut bebas atau laut lepas adalah laut yang menjadi milik bersama atau umum. Nah, apa saja indikator yang dapat merubah menjadi suatu laut teritorial atau laut bebas? Nah, batas wilayah lautan secara internasional telah ditetapkan, yaitu batas laut teritorial adalah 12 mil diukur dari pantai saat air surut. Nah, lautan dari wilayah teritorial ini disebut sebagai batas ukurnya 12 mil saat air surut dari pantai suatu wilayah negaranya. Nah, seperti gambar tersebut. Nah, sedangkan batas zona yang bersebelahan adalah 24 mil diukur dari pantai saat air surut, atau 12 mil dari laut teritorial seperti gambar yang sudah saya sediakan. Nah, yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif. Apa sih zona ekonomi eksklusif atau ZEE? Yaitu adalah batas 200 mil diukur dari pantai saat air surut. Nah, kapal peringatan di sini, kapal negara lain boleh berlayar di ZEE tanpa izin, tetapi tidak boleh mengambil kekayaan negara ZEE itu. Nah, contohnya mengambil seperti perikanan atau ikan-ikan di laut, terumbu karang, atau ke sumber daya alam kekayaan di ZEE tersebut. Nah, kita lanjut, yaitu adalah batas landas kontinen. Nah, batas landas kontinen itu apa? Yaitu adalah batas yang lebih dari 200 mil diukur dari pantai saat air surut. Nah, syaratnya adalah hasil penggunaan kekayaan laut landas kontinen harus bisa dinikmati masyarakat dunia. Nah, bedanya tadi di sini dengan yang eksklusif,
di sini kontinen itu mengharuskan bahwa penggunaan kekayaan sumber daya alam laut itu harus bisa dinikmati oleh masyarakat dunia. Nah, tanpa berarti masyarakat di dunia ini bebas untuk menikmati sumber daya alam yang tersedia di batas landas kontinen tersebut. Nah, kita masuk yang ketiga adalah wilayah udara. Apa sih wilayah udara? Wilayah udara adalah ruang hampa yang ada di atas daratan. Nah, di atas daratan kita tahu sendiri yaitu adalah udara, partikel-partikel udara yang ada di atas membentang ya, lautan membentang udara ke atas dan juga di atas perairan. Nah, apa sih batas wilayah udara suatu negara? Nah, batas wilayah udara suatu negara ini juga diatur yaitu adalah 35,35761 km sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Hukum Internasional. Nah, wilayah tersebut juga terdapat yaitu ekstrateritorial dan konvensional. Apa itu? Yaitu wilayah yang menurut kebiasaan internasional disepakati sebagai wilayah suatu negara, walaupun kenyataannya wilayah tersebut terletak di negara lain. Nah, permisalannya adalah gedung kedutaan besar perwakilan diplomatik suatu negara di negara lain. Nah, contohnya jika Amerika memiliki gedung besar perwakilan diplomatik di Indonesia. Nah, maka dari itu gedung tersebut merupakan milik Amerika Serikat. Nah, yang kedua adalah kapal laut suatu negara yang sedang berlayar. Nah, meskipun kapal laut itu sedang melintasi suatu negara yang bukan negaranya, maka tetap kapal laut itu merupakan suatu wilayah dari negaranya tersebut, negara asalnya tersebut. Nah, seperti itu. Nah, yang bahas kedua yaitu adalah unsur rakyat. Nah, tidak mungkin suatu negara tidak memiliki rakyat. Karena apa? Karena rakyat itu adalah sekelompok manusia yang berada di dalam suatu wilayah tertentu, mempunyai cita-cita dan bertekad untuk hidup bersama dalam suatu kesatuan politik yang akhirnya membentuk bangsa. Nah, negara itu sendiri pengertiannya adalah suatu kesatuan politik sekelompok manusia yang berada di dalam suatu wilayah. Nah, bangsa sendiri disebutkan sebagai sekelompok orang yang tinggal bersama dan mempunyai ikatan kesatuan, ikatan batin, dan dipersatukan karena persamaan latar belakang sejarah, cita-cita, dan tujuan. Seperti Indonesia sendiri, yaitu adalah persamaan perasaan dari penjajahan-penjajahan sebelumnya. Nah, rakyat sendiri terbagi menjadi beberapa ya, yaitu adalah penduduk dan bukan penduduk, sedangkan adalah warga negara dan juga bukan warga negara. Nah, apa sih penduduk tersebut? Penduduk itu adalah orang yang berdomisili atau bertempat tinggal secara tetap di suatu wilayah. Nah, penduduk negara adalah orang yang berdomisili atau bertempat tinggal di suatu negara secara tetap. Nah, sedangkan bukan penduduk tentunya tadi perlawanan dari penduduk tersebut. Nah, apa sih bukan penduduk? Bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah tetapi tidak bermaksud untuk bertempat tinggal atau menetap. Nah, contohnya seperti turis yang datang ke Indonesia misalnya, ataupun kita yang datang ke negara lain. Kita tidak berniat untuk menetap di sana dan berdomisili di sana, maka dari itu kita disebut sebagai bukan penduduk. Nah, lanjut yaitu adalah warga negara dan juga bukan warga negara. Tentu saja warga negara adalah orang yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari suatu negara ataupun orang yang punya ikatan hukum dengan suatu negara, dikenai hak dan kewajiban WN. Nah, warga negara sendiri itu diatur seperti ius soli atau ius sanguinis, tergantung dari apa yang diakui negara tersebut. Nah, sedangkan ada juga yang bukan warga negara, yaitu bukan warga negara adalah orang yang berdasarkan hukum bukan merupakan anggota dari suatu negara atau orang yang tidak mempunyai ikatan hukum dengan suatu negara. Tidak dikenai hak dan kewajiban dari warga negara tersebut. Nah, bukan warga negara ini semisalnya jika suatu negara menganut dari ius soli. Nah, namun ia ingin menjadi warga negara namun ia merupakan ius sanguinis. Maka dari itu dia merupakan bukan warga negaranya tersebut. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, terdapat dua aspek untuk menentukan
seseorang itu berwarga negara apa, yaitu ada ius soli dan ius sanguinis. Jika ius soli yaitu adalah tempat lahirnya ia awal lahirnya, dan ius sanguinis adalah bagaimana dari ditentukan dari orang tuanya atau keturunannya dari siapa. Nah, dari dua hal ini akan menimbulkan yaitu apatrid dan bipatrid. Bipatrid adalah double atau dui kewarganegaraan, sedangkan apatrid tidak memiliki kewarganegaraan. Nah, dampak dari kedua hal ini akan terjadinya seperti itu. Nah, namun juga bisa tidak error sama sekali ataupun tetap satu kewarganegaraan. Nah, demikian. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, apatrid tidak mempunyai warga kenegaraan. Seperti gambar yang sudah saya berikan, nah seperti ini. Karena negaranya berbeda, penganutan yang berbeda, makanya dia tidak mempunyai warga negara, baik negara A maupun negara B, karena orang tuanya maupun dari ke tempat kelahirannya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah bipatrid, adalah punya kewarganegaraan rangkap atau mempunyai dui kewarganegaraan. Karena dua-dua negara sama-sama menganut dari apa perlakuan orang tuanya, tempat ia lahir ataupun keturunan orang tuanya, maka dari itu dia diakui sebagai dui kewarganegaraan. Nah, yang ketiga adalah unsur pemerintah yang berdaulat. Nah, pemerintah yang berkuasa atas negara tersebut. Tidak mungkin suatu negara tidak memiliki pemerintahan yang berdaulat. Nah, jika tentunya suatu negara itu dalam menjalankan suatu negara, ia ingin diliderkan atau dipimpin oleh suatu pemerintahan agar negara itu berjalan sebagaimana semestinya. Nah, bayangkan saja jika tidak ada pemerintahan yang berdaulat, maka apakah mungkin negara tersebut akan berjalan sebagaimana semestinya dan juga mewujudkan cita-cita dari negara tersebut? Tentunya sangat sulit dan juga kemungkinan besarnya adalah mustahil. Nah, maksudnya ada kewenangan untuk mengatur negara sendiri dengan hukum atau aturan-aturan yang dibuat sendiri. Nah, aturan tersebut tentunya dibuat untuk mewujudkan cita-cita dari negara itu sendiri tersebut. Nah, terdapat beberapa pengertian pemerintah, yaitu ada 3, yaitu yang pertama adalah pemerintah sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan yang meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, seperti dalam arti luasnya, ini menganut seperti Indonesia juga ya. Nah, yang kedua adalah pemerintahan sebagai badan eksekutif dalam arti sempitnya. Nah, di sini pemerintah sebagai badan eksekutif yang diartikan sebagaimana bahwa pemerintah adalah penjalankan. Nah, pemerintah adalah menjalankan suatu negara tersebut. Nah, yang ketiga adalah pemerintahan sebagai kepala negara yang berkuasa memerintah suatu negara seperti presiden, raja, dan lain-lainnya. Nah, yang dimaksudkan di sini sebagai kepala negara yaitu ada pimpinan dalam suatu negara itu yang kita akui sebagai ia yang akan mampu memimpin suatu negara tersebut. Nah, seperti itu. Kita lanjut, yang terakhir adalah pelengkap dari unsur suatu negara dapat disebut sebagai negara. Yaitu apa indikatornya? Yaitu adalah pelengkapnya. Nah, apa itu pelengkapnya? Yaitu adalah pengakuan dari negara lain. Nah, pengakuan sendiri ada 2 macam, yaitu adalah pengakuan secara de facto ataupun pengakuan secara de jure. Nah, pengakuan secara de facto adalah pengakuan yang menurut fakta atau kenyataan bahwa di atas wilayah itu diakui telah berdiri suatu negara. Nah, sedangkan pengakuan de jure sendiri adalah pengakuan menurut hukum. Nah, de jure sendiri ini seperti Deklarasi Indonesia tahun 1945, sedangkan de facto adalah pengakuan dari faktanya adalah kenyataan bahwanya wilayah tersebut memang dikuasai atau merupakan suatu negara. Nah, kita lanjut. Di sini ada beberapa indikator yang dianggap sebagai dianggap sebagai subjek hukum internasional ataupun subjek negara. Nah, beberapa indikator tersebut seperti 1, kehendak dari negara itu sendiri untuk menjadi negara yang diakui secara internasional. Yang kedua adalah kedaulatan yang efektif atas suatu wilayah tersebut. Nah, seperti yang kita bahas tadi, unsur dari pemerintahan yang berdaulat tersebut. Nah,
Yang ketiga adalah kemampuan untuk menjalankan fungsi-fungsi negara, seperti membuat undang-undang, menjalankan kebijakan luar negeri, dan memelihara ketertiban internal. Nah, ketertiban di dalam negara itu sendiri. Nah, jika itu sudah mampu, maka indikator ketiga ini adalah telah terpenuhi. Nah, indikator yang keempat adalah kepopuleran internasional yang signifikan. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa populer di dalam kalangan internasional itu juga penting. Nah, bayangkan saja jika suatu negara itu tidak dikenal oleh negara lain. Nah, misalnya Malaysia tidak mengenal apa itu Indonesia saking tidak populernya. Nah, maka dari itu populer juga itu penting dalam internasional. Nah, yang kelima adalah kemampuan untuk berinteraksi dengan negara-negara lain dalam sistem hukum internasional. Nah, bayangkan saja jika negara itu tidak mampu untuk berinteraksi dengan negara lainnya. Misalnya untuk membuat suatu kesepakatan dalam ekspor atau impor ataupun perdagangan antar negeri negara, dan juga bagaimana batas-batas teritorial maupun kapal-kapal yang masuk. Nah, bayangkan saja jika suatu negara itu tidak mampu berinteraksi, bagaimana mungkin ia dapat menjadi suatu subjek internasional. Nah, seperti itu. Namun juga ada yang perlu dicatat bahwa kriteria dan indikator yang diperlukan untuk diakui sebagai negara dapat berbeda-beda tergantung dalam perspektif hukum internasional yang digunakan. Nah, dalam sudut pandang internasional ini telah kita miliki beberapa aspek, yaitu 5 aspek ya. Sebagaimana sudut pandang dari hukum internasional tersebut. Nah, sudah kita bahas dari unsurnya, sudah kita bahas mulai dari unsurnya maupun indikator yang indikator utama agar negara memenuhi syarat menjadi suatu negara. Nah, sekian presentasi dari saya Adi Teguh Suwanto Putra. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.